Takara tiba-tiba masuk juga ke jajaran baterai kamera dan kali ini membawa produk yang gua rasa terasa cukup matang. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas opsi baterai third party dari brand Takara. Dan Takara sendiri, buat yang belum tahu, itu bukan brand baru. Mereka itu udah banyak banget bikin aksesoris. Dulu itu gede di tripod, jajarannya banyak. Sampai akhirnya banyak juga bikin produk-produk kayak lighting, mic, dan lain sebagainya. Dan biasanya, historically mereka kalau masuk ke satu aksesoris tertentu, mereka itu jadi perusak harga pasar gitu ya. Jadi opsi yang bener-bener affordable dibandingkan pasaran yang ada saat itu. Dan gua rasa gue cukup pede juga dengan mereka masuk ke jajaran baterai third party yang membuatnya juga jadi opsi yang bener-bener affordable. Lalu yang gue suka di sini mereka itu langsung membawa beberapa pilihan baterai. Jadi ada beberapa tipe kayak yang kalian lihat di sini aja nih di meja gue itu ada 4, dan ini nggak semua karena ada yang lagi kita pakai juga. Dan di sini gue cukup suka karena biasanya tuh baterai third party pertama kali memasuki pasar, mereka itu cuma mau bikin baterai buat Sony. Jadi ada Sony FW50 biasanya dan juga Sony NP-FZ100 kayak yang ada di sini. Karena ya cukup wajar, barangnya jauh lebih banyak kemungkinan dibeli orang gitu ya, karena mirrorless tersebut lebih banyak juga di pasaran. Tapi mereka menyediakan opsi yang jauh lebih komplit gitu dibandingkan para pesaingnya yang baru masuk ke jajaran baterai third party. Kalian boleh cek sendiri karena ini punya unique point yang gua rasa nggak banyak dimainkan oleh brand lain juga. Dan dia ada buat Sony, tadi ada 2 komplit, FW50, ada FZ100 juga. Lalu di sini dia juga punya EN-EL yang katanya buat Nikon. Gue sih kurang perhatiin baterainya Nikon. Sama ada yang ini kayaknya buat Canon LPE6 gitu, yang banyak dipakai di kamera mirrorless-nya Canon juga. Jadi banyak opsinya, sama bahkan yang gue cukup sulit untuk cari dan di sini ada, itu adalah baterai third party-nya buat Fujifilm NP-W235 yang kita lagi pakai juga sekarang, makanya gue nggak bisa tunjukin. Kita lagi pakai di XH2S kita. Dan menurut gue itu membuatnya punya reputasi yang terlihat cukup serius untuk memasuki ke pasar baterai ini, nggak sekedar coba-coba dengan opsi Sony-nya aja. Packingnya juga niat abis ya, kalian bisa lihat dia membawa sebuah hard case transparan kayak gini yang bisa kita kunci. Lalu dia ya bagian depannya juga cukup niat lah, colorful gitu, dan dia juga langsung membawa USB Type-C buat pengecasan si baterainya. Tapi dia nggak C ke C ya, dia kabel yang dibawa di sini adalah USB Type A ke USB Type-C gitu. Jadi mungkin kalau gun charger, ada juga sih gun charger juga ada USB Type A-nya biasanya. Tapi ya mungkin banyak orang sih cukup common punya untuk device-device lama kan kebanyakan chargernya itu USB Type A gitu ya. Jadi ya ini mungkin bisa mensupport ke sana. Tapi kalau kalian pakai C ke C pun, kalian udah punya kabelnya gitu ya, itu tetap bisa juga untuk ngecas ke sini. Dan gue lumayan suka lah dengan si hard case-nya ini karena kita bisa manfaatin buat berbagai utility. Sebenarnya ini extra value banget karena bisa ya tadi buat kita bawa baterainya, atau kita bisa cabut tray dalamnya mungkin dan kita jadiin kayak semacam kita dapat kartu garansi juga di sini, dan kita bisa jadiin semacam tempat baterai-baterai yang lebih kecil jadi lebih banyak, atau jadi tempat memori gitu ya. Jadi menurut gua ini extra value yang lumayan oke lah buat dipertimbangkan. Buat harganya sendiri cukup variatif karena tergantung tipe baterai dan juga kapasitasnya juga, karena setiap tipe baterainya ini bawa kapasitas yang berbeda-beda. Tapi secara general kalian boleh cek sendiri di e-commerce. Secara general baterai-baterai opsi dari Takara ini termasuk yang paling murah di pasaran gitu. Paling nggak pas gua ngecek mereka memang yang harganya paling murah di pasaran. Kalau nanti yang lain jadi ikut turun, gua rasa itu adalah efek bagusnya karena dia jadi menstabilkan harga buat kita para user gitu ya. Tapi buat sekarang ketika video ini gua buat, harganya opsi paling murah yang ada di pasaran gitu. Jadi menurut gua much appreciated banget. Cuman yang kita coba, dia sayangnya untuk pengecasan USB Type-C-nya, untuk penggunaan di kamera sih belum ada masalah so far, tapi kita coba juga belum lama ya, sekitar seminggu kita pakai, itu belum ada masalah sama sekali. Tapi
untuk port USB Type-C-nya ini dia pengecasannya itu sayangnya belum bisa fast charging gitu ya. Belum ada PD fast charging. Jadi pas kita colok pun kita bisa lihat itu dia pakai maksimum powernya tapi cukup stabil loh. Gue cukup appreciate powernya stabil, pengecasannya itu di 5 watt. Tapi ya kalau kalian pakai docking pun ya sekitar itu sebenarnya daya pengecasannya. Karena kan makanya baterai kamera itu memang kalau ngecas lumayan lama ya. Jadi gue nggak tahu mungkin karena keterbatasan ukuran juga. Karena kalau kita cari emang belum ada juga gitu ya baterai third party yang ada USB-nya, yang USB-nya udah bisa PD fast charging, itu belum ada gitu. Paling nggak gue belum nemu. Jadi mungkin karena faktor ukurannya juga buat kita nyelipin si teknologi fast charging tersebut, karena kan biasanya harus ada controllernya lagi ya. Jadi mungkin membuatnya belum possible lah untuk sekarang. Tapi paling nggak balik lagi, ini adalah produk yang secara value racun banget dan perusak harga banget, karena dengan opsi yang ada sekarang, dengan yang ada di pasaran sekarang, dia tetap paling murah yang udah powered by USB Type-C dengan pilihan yang paling lengkap juga. Jadi menurut gua sangat worth it buat kalian pantau karena secara value gue yakin ini bakal jadi salah satu baterai yang cukup standar juga ya. Gua rasa bakal banyak gua lihat di berbagai vendor-vendor fotografi ataupun videografi. Gua rasa ini bakal sangat membantu. Dan gue yakin kita juga di ST Media, jenis baterai-baterai kayak gini adalah baterai yang sangat convenient buat kita bawa kalau lagi traveling, termasuk kalau lagi kayak creative adventure dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya kita akan coba tes jangka panjangnya. So far sangat worth it, sangat punya value yang menarik, dan semoga bisa jadi referensi juga buat kalian. Oke, paling itu aja sih. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.